Multiverse Saga MCU akan segera mencapai puncaknya bersamaan dengan dirilisnya Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Dan para penggemar terlihat sangat berantusias dalam menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, seiring perkembangan MCU yang memperlihatkan para pahlawan, penjahat, dan kegilaan kosmik, beberapa pertanyaan dari film dan series yang sudah dirilis sebelumnya jelas masih memicu rasa penasaran, dikarenakan tidak adanya penjelasan. Misteri-misteri ini membuat penggemar terus membicarakannya. Mereka sangat ingin mendapatkan jawaban yang bisa menambah bumbu pada akhir cerita. Mulai dari hilangnya karakter Kang the Conqueror hingga kepemilikan lengan Bucky oleh Rocket Raccoon. Potongan adegan tersebut memang belum terpecahkan, sehingga bisa menjadi sejenis detail yang bisa membuat para penggemar terjaga di malam hari alias overthinking semalaman. Selamat datang di channel Marvel Indo bersama saya Om Do. Om Do di sini bukan omong doang, tapi Om Marvel Indo. Bersama-sama kita akan membahas informasi menarik seputar Marvel yang pastinya tidak boleh kalian lewatkan. Dan kali ini kita akan membahas sejumlah misteri MCU yang belum terjawab dan harus dijelaskan sebelum Avengers Secret Wars yang menjadi puncak dari Multiverse Saga ditayangkan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make Adegan mid-credit dari Ant-Man and the Wasp Quantumania memperkenalkan apa yang dikenal sebagai Council of Kangs. Istilah ini merujuk pada pasukan multiversal dari varian Kang yang berasalkan dari berbagai macam universe berbeda yang kemudian berkumpul untuk membentuk semacam dewan. Sebuah kelompok varian yang kesemuanya diperankan oleh Jonathan Majors, sebuah setup yang akan mengarah pada film Avengers The Kang Dynasty. Namun, setelah terlibat ke dalam masalah hukum, Marvel Studios dan Disney memutuskan untuk memecat Jonathan Majors, memaksa pihak Marvel untuk membatalkan Avengers The Kang Dynasty, dan mempersiapkan judul pengganti yakni Avengers Doomsday, di mana ketika video ini kami buat, sudah memasuki tahap pengambilan gambar dengan Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. sebagai tokoh utamanya. Mulai sejak saat itu, Council of Kangs tidak pernah disebutkan atau bahkan dimunculkan lagi dalam berbagai judul tayangan Marvel. Baik dalam film Deadpool and Wolverine ataupun yang terbaru ada Thunderbolts, film tersebut juga tidak menyinggungnya. Nah, mengapa para penggemar menuntut jawaban untuk misteri seputar Dewan Kang ini? Dan harus dijelaskan sebelum dirilisnya Avengers Secret Wars? Alasannya karena The Council of Kangs sebelumnya sudah digembar-gemborkan dalam film Ant-Man and the Wasp Quantumania, tentunya sebagai pasukan multiversal dengan varian Kang yang terkenal seperti contohnya ada Ramatut dan juga Immortus, yang sekaligus mengisyaratkan adanya ancaman terkoordinasi terhadap semua realitas. Series Loki Season 2 memperlihatkan bagaimana multiverse yang terurai setelah kematian dari He Who Remains memberikan ruang bagi Kang untuk membuat kekacauan. Dan karena Avengers Doomsday akan memperkenalkan Dr. Doom sebagai penjahat utama dalam kisahnya, penggemar memerlukan penjelasan yang jelas tentang mengapa plot dari Kang terlihat menghilang begitu saja. Apakah Dr. Doom menyabotase teknologi timeline milik Council of Kang, atau mungkin TVA sudah berhasil mengamankan mereka semua? Tanpa penjelasan yang penting ini, Avengers Secret Wars akan beresiko terlihat memisahkan diri dari setup Quantumania begitu saja, tanpa adanya alasan yang bisa menjelaskannya. Sehingga penjelasan terkait misteri tersebut wajib untuk dijelaskan. Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings dan Miss Marvel memperkenalkan Ten Rings dan gelang spesial yang dipakai Kamala Khan. Keduanya merupakan artefak berbentuk lingkaran dan bersinar dengan asal-usul yang masih misterius. Dalam series Miss Marvel, gelang yang digunakan oleh Kamala dikaitkan dengan makam spesies Kree yang berlokasi di bulan. Dalam sebuah wawancara, Iman Vellani sempat mengatakan bahwa gelang tersebut mungkin memiliki hubungan dengan entitas kosmik yang dikenal sebagai Ion. 10 cincin dan gelang tersebut memiliki getaran energi yang sama yang menunjukkan adanya sumber kekuatan dari luar angkasa atau unsur berbau mistik yang sama. Nah, mengapa penggemar membutuhkan jawaban di balik kedua artefak ini sebelum Avengers Secret Wars rilis? Alasannya karena Ten Rings dan gelang Kamala menunjukkan manipulasi energi tingkat tinggi, mengisyaratkan asal-usul di luar teknologi alam semesta utama, alias di luar Earth 616. Ini terkait dengan kemampuan untuk membuka portal yang berpotensi menembus universe lain, juga mampu meningkatkan kekuatan seperti yang diperlihatkan dalam film The Marvels. Dengan Avengers Doomsday yang berpusat pada Dr. Doom,
Asal-usul dari artefak tersebut tentunya dapat menjadi hal yang penting. Secara teori, benda-benda tersebut bisa saja berasalkan dari alam semesta dengan peradaban maju tempat teknologi Dr. Doom disempurnakan. Klarifikasi di balik asal-usul yang penuh teka-teki ini wajib untuk dijelaskan sebelum Avengers Secret Wars dirilis karena akan meningkatkan ancaman yang dimiliki oleh penjahat super seperti Dr. Doom. Eternals menempatkan Celestials seperti Arishem sebagai arsitek kosmik yang melahirkan planet. Sementara dalam Thor Love and Thunder menampilkan dewa-dewa seperti Zeus dan juga Bast yang sedang berkumpul di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Omnipotent City. Namun, Marvel belum menjelaskan hubungan antara makhluk berkekuatan super ini. Yang menjadi pertanyaan bagi sebagian penggemar adalah, apakah dewa-dewa yang eksis di alam semesta MCU seperti Thor misalnya, mereka adalah ciptaan Celestials sekaligus menjadi bawahan mereka? Atau apakah baik dewa-dewa dan Celestials memperoleh kekuatan dari sumber kosmik yang sama? Dan apakah mereka merupakan entitas yang saling bersaing atau menjadi rival dalam penceritaan MCU? Apapun yang terjadi dengan status dewa-dewa dan Celestials, kisahnya sangat samar dan membuat penggemar menjadi berspekulasi. Nah, mengapa penggemar membutuhkan jawaban terkait hubungan antara dewa-dewa dengan Celestials ini? Dan harus dijelaskan sebelum Avengers Secret Wars ditayangkan? Alasannya karena Eternals menetapkan bahwa Celestials membentuk kehidupan planet. Sementara dalam Thor Love and Thunder, kisahnya cenderung menyiratkan bahwa para dewa beroperasi secara independen alias masing-masing. Namun meski begitu, kedua entitas ini dikenal memiliki kekuatan kosmik. Kejelasan tentang hal ini masih terlihat samar-samar karena tidak dijelaskan secara gamblang. Secret Wars kemungkinan akan melibatkan pertempuran besar lintas realitas. Dan kita akan mengetahui apakah dewa seperti Thor dapat menentang atau malah bersekutu dengan Celestials seperti Arishem, di mana hal itu tentu dapat menambah kedalaman cerita, khususnya jika para pahlawan saling beraliansi dengan entitas berkekuatan kosmik, membuat akhir cerita menjadi lebih jelas dan juga epik. Film Eternals mengungkapkan bahwa kelahiran Celestial Tiamut mengharuskan populasi sebuah planet untuk mencapai jumlah massa kritis, di mana syarat ini kemudian terganggu oleh jentikan jari Thanos seperti yang diperlihatkan dalam Avengers Infinity War, di mana efeknya akan mengurangi separuh populasi kehidupan di alam semesta. Nah, mungkinkah dengan snap ini kemudian menghentikan kemunculan Celestial lain di seluruh kosmos, tidak hanya di galaksi tempat Avengers berasal? Sebuah kemungkinan yang memperlihatkan dampak besar dari keputusan Thanos dalam skala besar. Gagasan seperti ini masih belum dieksplorasi oleh Marvel sejauh ini. Nah, mengapa penggemar membutuhkan jawaban terkait apakah snap Thanos berdampak pada kelahiran lebih banyak Celestials di planet selain bumi? Alasannya karena jentikan Thanos terbukti mengubah keberlangsungan kisah MCU dan penggemar pasti penasaran dengan kemungkinan efek samping kosmik imbas dari tindakannya. Jika menunda emergences alias menunda kelahiran Celestial ini bisa menambah lapisan yang menarik pada pertempuran multiversal Secret Wars, mungkin mengikat Celestials pada konflik tersebut, tentu saja penjelasan harus diungkapkan sebelum Multiverse Saga berakhir. Kemudian ada pertanyaan belum terjawab yang sebenarnya terlihat sepele, tapi memicu rasa penasaran di kalangan penggemar. Dalam tayangan Guardians of the Galaxy Holiday Special, Nebula sempat menghadiahkan lengan vibranium kepada Rocket, sebuah senjata yang menjadi ciri khas dari Bucky Barnes. Terlihat Nebula yang berhasil memenuhi obsesi dari Rocket yang sempat diperlihatkan dalam salah satu adegan dari Avengers Infinity War. Okay, how much for the arm? Oh, good. Guardians of the Galaxy Holiday Special memperlihatkan Nebula secara entah bagaimana bisa memperoleh lengan Bucky yang diketahui berada di bumi. Tetapi sejauh ini tidak pernah ada adegan yang merinci atau menjelaskan seperti apa upayanya. Hingga dalam film Thunderbolts, Bucky tiba-tiba mendapatkan kembali lengan ikoniknya, membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, mengapa penggemar membutuhkan jawaban di balik lengan Bucky sebelum Secret Wars ditayangkan? Alasannya karena misteri lucu ini berhasil membuat penggemar tertawa dan berteori tentang bagaimana Nebula bisa memperoleh lengan tersebut. Penjelasan singkat sebelum Avengers Secret Wars mungkin dalam adegan kilas balik yang memperlihatkan usaha pencurian yang dilakukan oleh Nebula pasti akan menyenangkan para penggemar. Tetapi sepertinya Marvel tidak akan membahas hal ini dan membiarkan kita terus tenggelam dalam rasa penasaran.
Dan itulah sejumlah pertanyaan yang masih menjadi misteri karena tidak pernah dijelaskan hingga saat ini. Ada pertanyaan yang terkait langsung dengan plot penting MCU, dan ada juga pertanyaan yang berasal dari adegan hiburan semata, tetapi tetap memicu rasa penasaran. Di balik pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sebutkan, mana yang paling memicu rasa penasaran bagi kalian? Atau ada pertanyaan lain yang tidak kami sampaikan dalam video kali ini? Silahkan tambahkan dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.